Halo semuanya, balik lagi di Fokus Forum Kupas Siaran. Kita bakal perkenalan dulu nih. Di sini ada host nih. Di sini ada Kenalin, aku Yuda Pratama. dan di sini ada Azahra Haranewa dan di kanan kiri kita nih. Nih, teman-teman kita yang kenalin keren dulu. nih. Dari kiri Halo, aku Arya. Halo, aku Deva. Oke, terus Halo, aku Dinda. Halo, aku Jenny. Yeay. Jadi di sini kita bakal bahas tuntas tentang industri siaran dan mungkin Betul. kalian pernah denger gak sih industri siaran tuh kayak gimana, dan menurut pandangan kalian industri siaran tuh kayak gimana sih? Atau mungkin di akhir-akhir ini ada perbedaan antara radio dan TV mungkin. Pasti pernah denger gak sih? Soalnya kan kayak kalau aku nih setiap hari kan dengerin radio gitu ya. Wajib dengerin radio. Terus untuk TV pasti masih ada yang gunain gak sih sampai sekarang? Masih tapi Jarang, jarang banget tau. jarang dan sekarang pakai set-top box itu kan. Ya, tambah nge-lag gak sih? Iya jujur. Jujur iya. Kalau menurut Deva deh, apa tuh industri siaran? Waduh. Industri penyiaran ya. Industri penyiaran tuh menurutku membuat pengaruh besar dalam apa? Perilaku lah kadang-kadang juga menurutku loh. Iya. Soalnya Dari pas kita sensor-sensor. melihat apa gitu, Anu apa tontonan tuh Iya, mempengaruhi Iya, kita gitu kan. mempengaruhi mood-mood Iya, juga. iya, Iya, sih. benar-benar. Terus kalau kalian pernah denger atau mungkin kalian bisa bedain nggak antara pemerintah atau KPI nih? Pemerintah itu apa Dan KPI itu gitu. apa gitu? Maksudnya dalam apa? Untuk Dalam hal siaran dong. dalam Iya, siaran. betul. Dalam pengawasan siaran. Iya, Iya, dalam gitu. pengawasan. Kalau untuk pengawasan siaran sendiri kan pemerintah sama KPI beda nggak sih untuk jobnya sendiri gitu ya? Nah, bener mungkin sih. pemerintah tuh pas pada masa Orde Baru ya. Iya. KPI itu kan 2002 nggak sih? Iya, pokoknya setelah itu nggak sih yang undang-undang Iya. penyiaran kan? Yang Iya, nomor iya, benar, 32 benar. itu. Iya, benar. Dua. Nah, setahu gue itu ya. Terus kan KPI ini kan juga independen kan, nggak dari pemerintah kan. Iya, Iya, dia benar. kayak lembaga independen, berbeda dari pemerintah soalnya biar nggak ada ikut campur pemerintah Iya, gitu. politik. Biar nggak apa? Biar nggak campur aduk. Iya. Biar nggak gitu loh. Oke. Biar nggak apa? Satu pihak gitu loh. Iya, biar. Dan mungkin nih kita kayak gimana ya? Kita bisa ngerasain juga nggak sih kalau misal antara pemerintah dan KPI itu mengatur penyiaran, dan mungkin dari kita tuh juga melihat tontonan-tontonan di film, di TV itu tuh beda dengan cara sensornya gitu. Iya sih betul, soalnya kayak apa ya, kalau di film di TV itu kan biasanya mereka ada Adegan. iya ada ya. adegan-adegan adegannya. yang dipotong atau di blur, sedangkan Betul. kalau di Mungkin film-film adegan-adegan yang kurang nyaman Iya. gitu, bikin penonton kurang nyaman tuh Betul. di blur atau dipotong atau disensor, bisa sensor blur atau hitam putih nggak sih? betul Iya, betul. kalau betul. darah biasanya yang hitam putih. Iya, Iya, betul. biasanya hitam putih gitu. Terus kalau di film sendiri kan tergantung kita nontonnya ya. Iya. Jadi kita nonton di platform digital atau di TV, sensornya itu beda gitu. Karena mereka kan ada ratingnya gitu nggak sih untuk Iya, Iya, ada ada. rating. Tapi dari situ tuh kayak sensor-sensor itu tuh mempengaruhi cara pola pikir gitu nggak sih? Kalau misalnya nih ada film SpongeBob, nah itu kan ada yang adegan yang disensor kan? Iya. Ya, dan itu kalau misal nggak disensor itu tuh bikin anak-anak tuh bikin kayak pemikirannya tuh nggak jernih lagi gitu. Mungkin bisa ngikutin ya anak-anak, maksudnya kok tiba-tiba mukul gitu ya. Tiba-tiba suka pas marah-marah suka ngapain kan. sepakat sih, sepakat. Iya, Soalnya Sepakat. tontonannya anak-anak kan emang kartun kan. Iya. Dan Apalagi Harus anak-anak tuh gampang ngikutin nggak sih? Iya. Tonton langsung diikutin gitu loh, jadi kayak Serem juga. lebih-lebih masih TK gitu kan. iya kan, Bahaya, sih, bahaya. itu. Bahaya. Langsung diikutin gitu. Makanya harus diawasi pas. Kalian tahu nggak sih di sini tuh posisi pemerintah itu sebagai apa aja sih dalam industri penyiaran ini tuh? Mungkin ada dari kalian yang udah tahu sedikit-sedikit gitu bisa disampaikan. Nah, menurut saya nih, Ya boleh. pemerintah tuh apa? Jadi fasilitator Oh. atau pengendali kebijakan publik
di bidang penyiaran ini supaya penyiaran tuh selaras sama nilai demokrasi dan kepentingan nasionalnya. Jadi nggak sekedar cari untung aja, tapi bisa Iya. ngedukasi juga Iya. ya, untuk Sekali pembangunan lagi juga. sih. Bahkan pemerintah tuh juga didorong nggak sih biar jadi pengarah pembangunan gitu. Betul, betul. Iya. Makanya tadi dia nggak nyari keuntungan Nggak nyari doang, untung aja kan dia kan. Iya. tapi tetap menjalanin fungsinya yang lain gitu. Tapi ada juga nggak sih yang fungsi-fungsi sosialnya gitu atau dari yang lain gitu, kayak ada nggak sih pemerintah tadi tuh ada fungsi sosialnya terus atau edukatif dan budayanya gitu loh? Iya. Ada ya? Lebih ke edukatif nggak sih rata-rata apa Budaya pengenalan? juga. budaya Iya, budaya juga. Contohnya apa ya budaya tuh? Kayak Lupa jarang lihat itu TV soalnya. Jarang lihat TV apa gitu. Kayak itu nggak sih, kayak TV-TV yang nampilin misalnya kebudayaan mana nih, Iya. musik kebudayaan mana gitu, pernah? Yang aku pernah deh tari-tari malah. ini Iya. dari mana Kalau gitu nggak ya? on pas on the spot dulu itu. Oh loh. iya, Oh, Pas iya, on the iya, spot iya, kan iya. pas on the masuk spot. masuk kebudayaan juga. ada kebudayaan juga kan. Pas Oke. viral-viral pas tentang budaya itu harus dimasukin harusnya. Nggak yang Kayak yang tontonan Betul. gitu-gitu ya. terus yang tentang pemberitaan artis doang. Kalau bentuk konkret pengawasan pemerintah di lapangan itu tuh kayak gimana sih dari kalian tuh, udah ada yang tahu belum sih? Apa cuman soal izin siaran aja gitu loh atau ada yang lainnya? mungkin bisa lewat pembuatan regulasi kayak UU penyiaran, terus tambah aturan turunan, terus Oh, bisa iya. menetapkan standar teknis juga gitu. Nggak cuma soal izin siaran doang sih. Oh, berarti teknisnya juga ya. Iya. Gitu. Tapi yang ngawasin itu tetap KPI, lembaga yang punya mandat khusus buat itulah. Yang lebih berwenang atau gitu? Iya. Oh. Kan yang ngawasin semua siaran televisi radio kan Radio, KPI. Tapi menurut kalian tuh kayak perizinan tentang siaran itu menurut kalian tuh ketat gak sih, atau yang malah ya udah standar aja, standar kerjaannya KPI kayak gitu? Menurut kalian? Perizinan menurutku standar sih. Asal nggak Perizinan- melenceng banget gitu kan. Emang dari KPI ya perizinan? Emang dari KPI. Dari mana ya? Dari mana ya? Gimana Dari nih? pemerintah nggak sih kalau Ah iya. perizinan apa nih? Perizinnya tentang kepenyiaran. Gimana? Maksudnya gimana? Membangun lembaga, membangun Iya, lembaga Iya, penyiaran lembaga. itu. itu masuknya ke pemerintah nggak sih? Setahu aku, Pemerintah atau- soalnya kalau KPI itu cuman kayak apa tuh? Untuk nyensor atau ngawasin ketika suatu siaran itu udah disiarkan gitu loh. Berarti KPI itu mengawasi jalannya kepenyiaran gitu ya. Iya. Iya sih. Gimana? Iya, iya. Gimana nih? Iya, Mungkin iya, ada tambahan nih. Ada tanggapan lain nggak? Mungkin ada yang ganjil perlu mau disampaikan. ya? Sampaikan Enggak, aja. Iya. Udah, bener itu. Udah. Nah, terus nih kita masuk lagi nih. Kalau pemerintah tuh lebih banyak ngatur soal teknis dan izin, terus siapa sih yang ngawasin isi siarannya gitu? Apakah KPI tadi atau gimana? Nah itu tadi KPI tadi. Jadi Oh. kalau KPI itu yang ini Mengawasi. ya, Iya. mengasih teknis Kayak gimana ya? perizinan. KPI itu setahu lembaga independen gak sih? Iya, Iya, itu nggak iya, boleh iya. berpihak lah KPI. Nggak boleh berpihak ke misalnya ke apa ya partai politik ya, inilah. kan masalah pemerintah ya pasti Iya. ada mungkin campur kepentingan mereka. Gitu. Tapi ada isu nggak sih soal tentang antara siaran sama pemerintah? Kayak mungkin TV One mungkin yang pernah kalian dengar. Yang perindo itu apa sih lupa? Iya. Yang partai-partai Yang itu partai-partai ya. itu ya. Yang kue lumpur apa namanya lumpur lapindo itu loh kue lumpur. Lumpur lapindo bisa kayak lumpur nih, lapar ya Mbak? Mas Dewa lapar ya? Lapar Iya, itu salah satu contoh gimana kemudian berpengaruh nggak sih politika ke stasiun Iya. TV. Soalnya kan yang lain kan ngomongnya lumpur lapindo. Iya. Di Tapi sana, yang di di sisi lain sana kan ngomongnya lumpur daerah mana sih lupa aku. apa ya? Lumpur Jawa Timur gak? Iya apa enggak? Kurang tahu ya. Sidoarjo ya? Sidoarjo. Sidoarjo itu Jawa Timur bukan? Iya. 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 Soalnya setahu Jawa Timur. Iya. Nah, berarti KPI di sini tuh harus objektif gitu ya? Gak boleh. Iya, nggak boleh memihak. Makanya mereka independen gitu. Iya.
Terus kayak kenapa KPI itu independen, dan mungkin kenapa nggak yang dari awal nih dicampur tangan langsung sama pemerintah, dan kenapa independen? Mungkin menurut pandangan kalian aja deh. Iya kak, apakah mereka tuh bener-bener berdiri sendiri gitu terus menjalankan sendiri atau Iya. bagaimana? Menurut itu agar bebas dari intervensi politik dan tetap menjaga kebebasan persnya. Itu tadi contohnya yang Ya, tadi ada Perindo disebutin. itu. Ya apa? Lapindo. Ya, Ya. Lapindo itu. Oke lah, Sorry. gimana? Kalau apa ya, mungkin cowok-cowok tahu bola gitu, ibaratnya tuh pemerintah itu kayak FIFA-nya gitu loh. Ya. Ngerti kan? Terus si KPI-nya itu lebih kayak wasitnya, jadi mereka yang ngawasin Ngawasin. jalannya, sementara pemerintahnya itu yang ngasih fasilitas, yang punya aturan gitu. Oh. Nah, terus lanjut lagi nih, sering denger istilah apa ya, P3SPS gak sih, yang biasanya tuh jadi pedoman KPI gak sih itu tuh, dan itu tuh sebenarnya apa dan fungsinya tuh apa aja gitu? Itu tuh untuk ini gak sih, nilai kayak apa program siaran itu Sesuai nggak sih? sesuai atau dia ngelanggar nanti. Oh. Setahu gue. P3SPS ini adalah pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Berarti itu tuh kayak kontennya tuh udah memenuhi kualifikasi atau standarnya gitu ya? Ya, harus sesuai lah. Masuk nanti dilihat. Kalau kayak gitu nggak sesuai itu gimana tuh? Iya. nggak sesuai, Iya. nanti dikasih teguran atau enggak ya di ban ya kayaknya di apa? Oh ya, mungkin Ditegur kalau dulu ya mungkin ya? udah Iya, parah udah parah banget, nggak sih? banget. Mesti harus ada apa kayak SP1 gitu enggak sih? Kayak mungkin pertama ya, satu dua tiga gitu. Kayak pas sekolah gitu lah. Bisa jadi. masuk akal, masuk akal. Iya betul. Tapi kalian penasaran gak sih tentang cara KPI buat memantau program-program yang banyak banget itu gimana caranya? Kayak, jujur aku penasaran nih, makanya aku tanya kalian. Itu kalau sepemahaman aku itu lebih ke dia tuh KPI itu menerima aduan dari masyarakat. Jadi ketika ada masyarakat yang ngadu nih, misalnya siaran radio ini Bermasalah. ya atau melakukan apa nih, terus mereka lapor ke KPI, Ah, terus KPI menindak lanjuti gitu. Kalau setahu aku seperti itu. Jadi Oke. aduan warga. aduan dari Oh, luar gitu. Yes. Ah. Yes, that's right, bro. Kalau aduan dari internal gitu ada nggak sih, kayak mungkin temannya siaran gitu ngaduin gitu, ada nggak? Mas Deva mungkin bisa jawab. Ada nggak kayak aduan Iya, dari dari internal gitu? dari mungkin medianya gitu. Mungkin ada ya, tapi saya tidak tahu ya internalnya tuh gimana. Itu berarti masuk ke apa? Black campaign gitu. Atau gitu. Iya, Berarti kan kayak- misalnya kamu punya kayak media sendiri. Media. Terus kamu Ya. ngelaporin media temenmu. Media temanmu apa mediamu sendiri yang kamu Media. laporin? Media Media sendiri sendiri. kan internal nih. Iya. Ya. Itu kayak Dan- Aneh nggak sih malah? Aneh. Iya, aneh menurutku aneh malah. Ini jarang kayak. Oke, baik, kita lanjut aja nih. Ada nggak sih pelanggaran atau sanksi apa aja sih yang biasanya tuh dijatuhkan KPI ke lembaga penyiaran kayak gitu tuh? kayak tadi ya, yang itu loh yang Yang kayak SP1 SP1, awal kan SP2. teguran. Hmm. Terus kalau nganu tuh bisa sampai dapat rekomendasi perhentian program siaran. Tuh, biasanya teguran pertama tuh kayak surat atau tertulis gitu atau Iya. gimana sih? Ya biasanya tertulis. Terus biasanya terus direkomendasi kalau tetap itu ngeyel ngono. Iya. Terus baru Bebal itu ya. berhentikan biasanya. Nah, tujuannya ini tuh memberikan efek jerah agar lembaga penyiaran itu lebih patuh pada aturan. Oh, oke. Tapi tadi kamu tuh kan bilang kalau misal tegurannya tuh yang sampai di apa itu? Di ban kan. Ban. Nah, itu ada nggak sih kayak program siaran yang sampai di ban kayak gitu? Belum pernah denger. Belum pernah dengar Belum mungkin. pernah Belum pernah denger. tahu. Soalnya jarang lihat TV kan sekarang. Iya, benar-benar. Kalau programnya Nah, udah ngulik-ngulik. kalau programnya udah diberhentiin gitu tuh bisa diaktifin lagi nggak sih? Atau bisa mengajukan branding biar jalan Mungkin lagi enggak ya. programnya? kalau di band nggak tahu ya, mungkin enggak nggak sih, soalnya Kalau kan di ban mungkin enggak ya. Soalnya kan karena udah berarti melewati proses yang pertama di mana dia udah ditegur gitu. iya. Iya, iya. Oke. Mungkin kan ada nih KPI yang selalu mantau nih siaran-siaran, tapi ada nggak sih mungkin aduan dari masyarakat
yang ngelihat siaran itu tentang kayak ini nggak pantas nih buat di-upload kayak gitu. Itu bisa nggak sih lewat mana gitu? Bisa kayak yang tadi aku sebutin kan, kalau setahu aku tuh mereka bertindakan lewat aduan, soalnya kan setahu aku KPI itu nggak terlalu banyak ya, terus kayak radio, TV itu kan banyak banget channelnya, dimana nggak bisa tuh mereka ngawasin bareng satu-satu gitu kan, jadi biasanya mereka lewat aduan masyarakat gitu. Butuh bantuan masyarakat gitu ya, berarti kayak KPI di sini tuh posisinya sebagai wakil gitu kah, terus masyarakat sebagai Ya kayak DPR-nya penyiaran gitulah menurutku. oh, Yang mengawasi gitu kan. Iya, istilahnya. Iya. terus nih membahas hubungan antar pemerintah dengan KPI nih, apa salah satu posisinya tuh yang lebih tinggi tuh yang mana, atau sejajar sih gitu? Enggak sih, kalau menurut aku mereka tuh saling melengkapi gitu lah. Oh, saling berdampingan. Iya, Ya. kayak atasan bawahan gitu. Nah kan juga harus klop kan KPI dengan Pemerintah dan Ya. Klubnya nggak klub banget gak sih? Kalau klub banget juga bahaya nih Iya, si iya siarannya. sih, soalnya saya objektif Bener. nanti. Berarti lebih Bener. itu kayak saling melengkapi tadi kata Arya. Iya, saling Iya, melengkapi iya, aja benar. gitu. Ya, yang butuh independen, apa-apa lah, ada yang ya. pemerintah gitu kan. Betul. Terus pemerintah dan KPI itu kayak gimana sih, mungkin kayak kebijakannya tuh, regulasinya tuh mungkin ada yang berbeda nih ke antara KPI sama pemerintah. Kalau semisal pembagiannya itu beda atau regulasi mereka tuh sama sebenarnya? Pemerintah tuh fokusnya lebih ke kebijakan umum Dia yang malah dia yang buat regulasi. ya. Oke. Dan aspek teknis penyelenggaraan siarannya. Kalau KPI itu fokusnya ke ya itu Pengawasan tadi gitu ya. pengawasan. Iya. di siaran. Oh, berarti pemerintah itu yang buat regulasinya, dan kalau misal KPI itu tuh yang mengawasi, yang Ya. menjalankan gitu. Oke. Iya. Terus nih, tujuan dari sistem pembagian kewenangan seperti ini tuh buat apa sih kalau menurut kalian? Setahu kalian gitu. Ini untuk apa, supaya tidak ada pihak yang memiliki Kuasa lebih. kekuasaan yang lebih lah. Masa yang ini kan aneh. Biar nggak boleh Iya. gitu. Kan, tadi yang disebutin Arya kan nggak ada atasan atau bawahan. Harus saling melengkapi. Saling melengkapi. Setara ya. Tadi kan bahas tentang kesetaraan antara pemerintah sama KPI. Nah, itu tuh ada bentrokan nggak sih antara KPI sama pemerintah mungkin dalam mengelola kebijakan? Atau mungkin ada ketegangan yang muncul gitu antara pemerintah dengan KPI ini gitu. Mungkin pernah nggak sih kayak muncul penafsiran regulasinya gitu atau gimana gitu menurut kalian gitu? Ini saya jujur belum tahu ya kalau ini. Itu dari teman-teman yang lain nih gimana? Dari teman yang lain ada yang bisa membantu Mas Dewa nggak nih, mungkin bisa berbagi ilmunya di sini? Ada bentrokan sih mungkin ada ya, tapi gimana ya? Kalau nggak skip aja. Oke. Tanya gimana sih caranya supaya pemerintah dan KPI itu bisa tetap bersinergi gitu meski sering ada perbedaan pandangan gitu, perbedaan pendapat. ya paling mereka ngelewatin koordinasi, terus juga komunikasi yang intensif gitulah. Jadi ada pengawasan penyiaran gitu yang bisa jalan efektif tanpa adanya independensi KPI gitu. Oke. Baik. Bagus. Kenapa tuh? Tengeng. Udah lapar tengeng gimana tuh? Masih ingat lapis lapindo. Lumpur lapindo. Tadi katanya lapis. Lumpur Mas. Oke. Ngomong-ngomong soal sinergi tadi ya. Ternyata di lapangan tuh pengawasan penyiaran ini tuh juga menghadapi banyak tantangan gak sih? Betul. Pastinya soalnya- iya nggak sih? soalnya kan, Banyak. sekarang teknologi tuh udah berkembang ya, jadi nggak harus dari apa ya, media konvensional kayak TV radio, tapi udah ke ada platform digital kayak apa itu, over the top OTT gitu dan segala macam, dimana kita kan bisa ngeliat lewat platform tersebut gitu, yang Oke. itu diawasi nggak sih? Kalau kayak gitu enggak kan ya? Enggak, Kayaknya setahu enggak Iya, Mas. enggak kan Iya. berarti. Kalau KPI itu hanya ke Media TV sama konvensional, radio. iya.
Tadi kan bahas tentang perkembangan teknologi juga ya. Nah itu tuh pengaruhnya tentang pengawasan siaran tuh ada nggak sih? Mungkin kayak banyak kan kayak mungkin Merapi Uncover tuh banyak banget kasus kecelakaan. Nah itu tuh tanpa sensor. Dan sedangkan kalau misal ditayangin di TV itu pasti kena Udah sensor. disensor, Iya. Dan mungkin kerasa nggak sih perubahannya kayak mending lihat di media sosial nih daripada di TV Iya, gitu. lebih jelas gitu, lebih kadang bisa tahu wajah korbannya juga nggak sih? Iya Gitu. benar. Soalnya aku kepoan nih mesti ya. Kepoan mana sih yang anu? Berarti kalau lihat di TV nih, oh ini disensor nih, langsung cek Merapi nggak sih? Iya. Bagian cover gitu. Atau enggak apa lagi yang anu lah. Cek media-media yang nggak disensor gitu. Lambe turah itu nggak? Beda nggak? Beda gosip itu. Dari sisi KPI sendiri nih, keterbatasan apa sih yang paling sering terjadi, sering membuat kendala dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh ini? Keterbatasan sumber daya manusia. Oh, berarti SDM-nya terbatas gitu ya. Ya, Terus juga ada lagi nggak? mm, Mungkin teman-teman yang Kewenangan. lain? Oke, kewenangan. Lebih ke kayak karena tadi kayak yang tadi aku ngomongin dimana tadi kan KPI keterbatasan akan manusia sumber daya manusia, Sumber daya manusianya. dimana terus bentrokan sama media konvensional yang punya banyak channel gitu, makanya mereka mungkin agak kesulitan dalam mengawasi siaran itu karena apalagi live streaming gitu kan. Iya, betul sih. Dan mungkin tadi di mention ya tentang keterbatasan itu sendiri, dan itu ada kendala nggak sih di keterbatasan itu? Mungkin Maksudnya gimana? kayak kan keterbatasan tuh tadi dari sisi KPI itu tuh ada kendalanya nggak sih? Yang sering jadi kendalanya Iya. gitu. Itu kan Kendala tadi dalam pengawasan. Iya tadi kayak yang aku sebutin, lebih kayak gimana ya, jadi susah karena orangnya cuma sedikit terus channelnya banyak nih, dia Karena kebanyakan channel itu ya. Iya, jadi dia masa ngawasin satu-satu Susah. gitu. Cuman berapa orang juga sih yang di KPI itu kan nggak banyak banget Iya, kan. nggak Enggak. banyak banget. Iya. Terus nih, tekanan kepentingan ekonomi dan komersial dari industri media itu tuh pengaruhnya ke kualitas sisi siaran kayak gimana sih? Kita pengen tahu nih. Mungkin dari teman-teman yang udah tahu nih, ya bisa disampaikan aja. Sorry. Maaf agak batuk ya. Tekanan Agak. kepentingan ini tuh memengaruhi kualitas sisi siaran atau bagaimana gitu? Nah, kalau yang saya lihat dari judul ya, konten edukatif tuh kalah dengan konten yang misalnya kayak apa Gosip. gosip artis Gosip atau gitu lah. hiburan gitu ya. Apa sekarang Sarwendah itu kan? Benar-benar. Wah itu pasti langsung. Itu booming banget sih Sarwendah itu. Nah edukatif kan juga kalah kalau misalnya di TVRI ada apalah gitu. Biasanya apa? Edukasinya jarang lihat TV kan? Enggak nonton TV. apa RCTI. Iya edukasi. Ya, apa, semuanya lah kayak Iya. gimana ya, si Unyil itu juga edukasi. Ya nggak sih? itu kan. Ya, itu kayak Mungkin- berkunjung ke pabrik gitu ya, kita bisa tahu proses Tipe-tipe pembuatannya Ya. gitu ada. Ya, seringkali kalah sama Gosip. yang viral gitu. Tapi dengan kalahnya itu tuh ada pengaruh kualitas nggak sih antara industri media? Iya, Iya. kayak Pengaruh. tontonan-tontonan receh Iya. itu mempengaruhi kualitas industri media gitu loh, yang tadinya edukatif, informatif itu terkalahkan sama konten-konten receh itu. Iya mungkin ya dari segi pendapatan kan juga berkurang kan ya. Dari iklan kan berarti lebih banyak masuk ke yang gosip gitu kan daripada yang edukatif yang jarang ditonton. Nah Kayak itu program yang rame gitu ya. iya banyak anak sekarang lebih suka gosip-gosip gitu kan. Adik saya malah lebih tahu Sarwendah daripada Aku juga lagi. Nah mungkin kita bakal masuk nih ke pembahasan pengawasan yang mungkin bisa lebih baik. Itu tuh ada nggak sih tantangan yang bakal kita bahas dan upaya apa aja yang dilakukan supaya pengawasan itu makin efektif. gitu. Paling sebenarnya mereka harus punya langkah yang lebih strategis, paling yang harus ngelibatin pemerintah, KPI, terus juga lembaga penyiaran atau bahkan mungkin masyarakat biar pengawasan ini berjalan secara efektif lah. Berarti
penting banget ya sih masyarakat tuh di sini peran juga. Yes. Peran kita penting. Ya, benar. Sangat penting ya. penting. Kita tuh membantu pemerintah kok. Harus. Membantu KPI ya. Dua-duanya. Apalagi kita mahasiswa ilmu komunikasi kan. Anjay. Welcome, Mbak. Terus nih di sisi pemerintah tuh langkah apa sih yang biasanya perlu diperkuat nih biar regulasinya tuh makin adaptif, terus adaptif sama perkembangan teknologi sekarang gitu. Ataukah perlu regulasinya yang diperketat atau apa gitu? Tapi so aku kalau untuk penyiaran sendiri kan undang-undangnya cuma satu nggak sih yang nomor 23. 32. 32 itu tahun 2002. mungkin kalau menurut aku aja ya itu nggak kayak apa-apa. karena undang-undangnya udah lama, terus sekarang kan teknologi tuh udah berkembang gitu, jadi agak susah tuh kayak menyesuaikan dengan yang masa kini gitu loh, isu-isu yang masa kini sama undang-undang yang udah dibuat dari tahun berapa ya, 2002 itu. Dari itu peran masyarakat itu tuh penting nggak sih di penyiaran ini? Ya, Sangat buat penting menurutku. mendukung pengawasan ini itu. Menurutku sangat penting sih. Oh, oke. Kenapa tuh? Dengan kan masyarakat sekarang apa? Ya mungkin ada yang kritis, ada enggak ya. Ya, Iya. karena nama juga masyarakat ya. Yang kritis dan aktif kan biasanya juga apa? Melaporkan jika menemukan pelanggaran ini loh. Misalnya ke mana kalau melaporkannya ke KPI Iya, di kayak tadi. WhatsApp ya, WhatsApp. Waduh, Masa nggak bisa tahu tuh. ya? Ya, Jujur nggak tahu juga. Momen yang ngelaporin ke KPI gitulah harus lah. Langsung mumpung KPI Ya, ya. mas, apalagi kita mahasiswa, sekali lagi mahasiswa ilmu komunikasi harus Iya, ikut menganulah apa peduli juga peduli ya. dengan sama lingkungan sekitar iya, kita gitu. dengan Jadi kita banyak. tuh harus itu ya. meningkatkan Terus literasi, apalagi Mulai- literasi media kan sekarang banyak banget scrolling, apa scrolling, apa komen gitu. kita udah diajarin Pak Panji juga kan sama Iya betul banget. Kita tuh literasi medianya udah Iya. tergerus sih. Yes. Konten receh seperti itu. Yes, that's right bro. Kita juga harus melaporkan bila ada konten-konten yang melanggar atau tidak sesuai dengan etika KPI tadi gitu. Nanti kayak masa depan penyiaran juga ada di Masyarakat. ya, Iya, masyarakat juga. sendiri. Tuh. Berarti kita harus lebih nonton televisi atau radio gitu ya. Oh jelas. Jelas. Biar Berita-berita harus di scrolling terus daripada sosmed nih. Harus lebih rajin cari-cari Iya. kayak gitu sih. biar kita bisa ikut mengawasi gitu kan. Betul. Kita harus rajin mengikuti. Tapi males berita gak sih? Lono ya, nggak boleh males sih. Katanya tadi Elkom ya bang. Nggak boleh Udah males. ditegasin banget lo tadi. Iya. Sorry. Nah, selesai nih pembahasan kita tentang peran pemerintah. Dan KPI tadi ya Iya. dalam mengawasi industri penyiaran di Indonesia. Mulai dari apa tadi regulasi, Mulai dari perizinan, iya. pengawasan isi siaran oleh KPI itu sendiri. Isu-isu juga ya, Betul, banyak banyak banget. banget. Daging banget nih Bener, sekarang. saking dagingnya kita udah lama banget nih ya. Udah berapa menit sih kita tadi? 40 40 kita. 40. Saking dagingnya kita lapar. Iya. Saking dagingnya Deva lapar. Iya, Aduh. kita butuh Sampai yang makan. terakhir tadi Iya. itu kita juga membahas tantangan dan upayanya juga nggak sih supaya pengawasan itu makin baik gitu. Yes. Betul. Mungkin kita tutup dulu bareng-bareng nih Iya, closing. closing Karena kan tadi nih. pakai kita Tadi kemarin pakai pembuka juga, kita Mm-mm. closing Kita juga pakai closingnya gini penutup. nih ya. Tetap di fokus, jangan lupa tetap di fokus forum Kupas Siaran gitu kan kita besok bakal balik lagi nih. Iya. 1, 2, 3. Tetap di fokus forum Kupas Siaran. Yeay. Dadah. Dadah.